Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulan ba'dah. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam bahasa Arab terdapat kata kabirun dan juga akbar. Kedua kata ini memiliki arti yang sama, yaitu besar, tetapi mempunyai makna yang berbeda. Kalau kabirun itu maknanya adalah sesuatu yang besar, tapi ada pembandingnya lagi yang lebih besar. Sedangkan kalau akbar, ada sesuatu yang besar dan tidak ada lagi pembandingnya yang lebih besar dari benda tersebut atau zat tersebut. Contoh, ketika saya mengatakan kata kabir, al-baitun kabirun, rumah itu besar. Tentunya ada rumah lagi yang lebih besar dari yang saya tunjuk. Atau as-sajaratun kabiratun, pohon itu besar. Tentunya ada pohon yang lebih besar dari pohon yang saya tunjuk. Atau as-sayyaratun kabirun, mobil itu besar, dan tentunya ada mobil yang lebih besar lagi dari yang saya tunjuk. Itu kalau kabirun. Sedangkan kalau akbar adalah sesuatu yang besar dan tidak ada lagi zat yang lebih besar melebihi zat tersebut. Makanya dalam sholat kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kemudian pertanyaannya adalah, sebesar apa Allah itu? Maka untuk menjawab pertanyaan ini, kita ambil jawabannya dari peristiwa Mi'rajnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan malaikat Jibril naik ke atas langit, kemudian dia menceritakan bagaimana keadaan bumi. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, luasnya bumi dibandingkan luasnya langit pertama bagaikan cincin yang ada di tengah padang pasir. Kemudian dia pun berkata, luasnya langit yang kedua dibanding langit yang pertama dan ditambahkan dengan bumi, luasnya seperti cincin yang berada di tengah padang pasir. Kemudian beliau juga mengatakan, luasnya langit yang ketiga bila dibandingkan dengan luasnya langit yang kedua ditambah langit yang pertama dan ditambah bumi, bagaikan cincin yang berada di tengah padang pasir. Lalu beliau juga mengatakan, luasnya langit yang pertama ditambah langit yang kedua, tambah lagi langit yang ketiga, keempat, kelima, dan keenam, bila dibandingkan dengan luas langit yang ketujuh, itu bagaikan cincin yang dibuang atau yang berada di tengah padang pasir. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menceritakan tentang kursi Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau mengatakan, jika langit yang ketujuh, ke-6, ke-5, ke-4, ke-3, ke-2, dan ke-1 serta ditambah dengan luasnya bumi, bila dibandingkan dengan luasnya kursinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bagaikan cincin yang berada di tengah padang pasir. Artinya apa? Artinya luasnya kursi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih luas dibandingkan langit yang pertama, gabungan dari langit yang pertama sampai langit yang ketujuh. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga menceritakan apa itu kursi. Maka sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, kursi Allah itu adalah tempat di mana Allah Ta'ala memijakan kakinya, dan di atas kursi Allah ada arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah SAW mengatakan, luasnya arsy itu hanya cukup Allah saja yang mengetahui. Jadi antara kursinya Allah dengan arsy-nya Allah, lebih besar arsy-nya Allah. Tetapi tidak ada satupun makhluk yang mengetahui seberapa luas arsy-nya Allah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali hanya Allah Ta'ala saja yang mengetahui luasnya arsy tersebut. Dan di atas arsy-lah Allah Ta'ala bersemayam, di mana terdapat di beberapa ayat Al-Quran dikatakan, huwallazi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyam
summastawa 'alal arsy. Dan dialah zat yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian setelah dia menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa itu, summastawa 'alal arsy, kemudian dia beristawa di atas arsy. Nah, makna istawa di sini Ibnu Abbas pun mengatakan kembali, al-istawa'u wa 'ala wastaqara. Arti dari istawa itu adalah dia meninggi dan menetap di situ. Dan kita tidak boleh menafsirkan, ya, atau kita tidak boleh membayangkan apa itu, bagaimana cara Allah menetap di atas arsy, bagaimana cara Allah meninggi di atas arsy. Maka kita sebagai makhluknya, sebagai hambanya tidak pantas mengatakan hal tersebut. Sebagaimana ada seseorang yang bertanya kepada Imam Malik, "Ya Syekh, apa maksud dari istawa itu?" Kemudian Imam Malik mengatakan kepada orang tersebut, "Sesungguhnya pertanyaan engkau ini tidak pernah ditanyakan oleh sahabat Nabi SAW selagi mereka masih hidup." Artinya apa? Kita kembalikan kepada zahirnya. Suatu dalil tersebut, istawa itu artinya adalah menetap dan tinggi. Wa 'ala wastaqara. Itulah sebabnya kenapa Allah Ta'ala dikatakan zat yang maha tinggi, karena tidak ada zat lagi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada makhluk lagi setelah Allah Ta'ala di atasnya. Dan kenapa Allah Ta'ala dikatakan zat yang maha besar? Karena memang zatnya Allah ada sesuatu yang besar, bahkan melebihi arsy-Nya Allah. Gimana kita tahu? Arsy-Nya Allah lebih besar dibandingkan kursinya Allah. Kursinya Allah lebih besar dibandingkan gabungan dari langit 1 sampai langit yang ke-7. Itulah asbabnya kenapa kita dalam sholat kita mengatakan Allahu Akbar. Allah adalah zat yang maha besar dan Allah adalah zat yang maha tinggi. Demikian sahabat muslim dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah materi yang berkenaan dengan Allah beristawa di atas arsy. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.